untuk bot lane. Udah kelihatan lah ya. Dari segi gameplaynya bakalan seperti apa. Tapi ini dia untuk game keempat. Dari match kedua kita hari Navi Junior melawan RRQ Sena. Unik banget dari segi draftnya dan aku penasaran dari segi implementasi seperti apa. Tapi tinggal kita lihat aja karena Toy menurutku akan menjadi harapan indah lagi bagi RRQ Sena untuk di game kali ini. Ya, apalagi dengan membawakan Harley Jungler ternyata yang diambil di tangan dari RRQ Sena. Apakah match point ini akan berhasil untuk mereka kantongi hingga diselesaikan menjadi 3-1 atau dari Navi Junior malah yang akan memaksa menuju ke game yang kelima nantinya. So kita segera menuju ke Land of Dawn. Let's go. Ini dia game keempat. Dengan draft yang cukup unik dan bahkan jadi penasaran pengen nyoba juga sendiri ya. Carmilla, Matilda, terus tambah lagi dengan Harley. Cuman ya balik lagi ada satu weakness yang menurutku kelihatan dari awal. Bahkan sebelum ngapa-ngapain, which is kebanyakan magic kalau gitu. Apakah salah sebenarnya kebanyakan magic? Sebenarnya enggak. Tapi implementasi dari segi item defense-nya jadinya lumayan straight to the point ya. Ya. Ya tough boost, Radiant Armor itu 2 di awal. Mungkin nextnya bisa dicampur lagi dengan Athena Shield di late game. Atau kalau enggak Guardian Helmet. Ada beberapa item udah bisa langsung menutup hampir semuanya ya. Dan wow, akhirnya dari segi purple buff-nya berhasil untuk dicuri dan ditambah lagi dari Kazemin. Sudah mulai dicicil HP-nya tapi nggak jadi masalah. Sana masih aman-aman aja. Yap, karena ngelihat dari segi buff-nya pun di sini sebenarnya masih belum diambil ya oleh keluarga dari Red. Mungkin bakalan ada invasi lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi dari emblem build-nya, fokus ke Raixia di sini Toy ingin coba untuk memaksimalkan landing-nya dia dengan Master Assassin. Dan juga Trailman-nya hal sama juga dialami oleh Kel, cuma di sini dia lebih safety dengan mengambil ke arah Fighter Emblem sebagai power untuk survive. Dan sementara itu, kalau misalkan kita ngelihat ke Rexlona-nya, dengan mid lane Matilda, dia nyarinya Inspire plus Wilderness Blessing. Jadi kayaknya feelingku, di sini akan menjadi Matilda yang bakalan fokus ke arah magic item. Karena kalau udah kayak gitu biasanya satu kali guiding wind dan juga circling itu perih banget gitu ke arah god lane sih. Kayak setengah darah tuh bisa langsung hilang kan. Sangat perih sekali ya. Yes. Apalagi tadi kalau misalkan ngeliat juga dari segi Genzi-nya ya dengan vitality, dari segi emblemnya yang digunakan otomatis tambahan HP-nya semakin banyak lagi. Dan akan membuat dirinya nanti bisa lebih tebal lagi untuk berdiri di depan. Sementara Rain berhasil mendapatkan dari segi total-nya tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh RRQ Sena. Tapi lihat babysit yang diterima oleh Toy. Ini udah bukan babysit lagi. Ini udah adult sitting ya kawan-kawan ya. Saking enaknya dari Toy, even dari laning pun mereka bisa memenangkan laningnya. Dan ini yang ngebuat teman-teman dari Navi Junior harus lebih berhati-hati lagi sih kalau sangat fight gede-gedean ya. Karena tinggal nunggu Daniel level 4 menurutku untuk bisa adanya power spike besar yang datang. Iya, dan ditambah lagi kayaknya dari Navi Junior juga fokus mereka nggak ke arah teamfight ya. Enggak. Seawal-awal ini, tapi bagaimana mereka bisa memainkan objektif di area dari segi 0-0 hingga diambil tadi tangan dari Rain. Ya ada memang peningkatan gold tipis-tipis saja, tapi masih belum ada poin eksekusi yang bisa disebut. Yang paling penting sih menurutku di sini nyari advantage kecil-kecilan aja ya, kayak 1000, 2000 itu it's okay kok dari teman-teman RRQ Sena. Yang penting mereka masih leading. Karena dengan adanya implementasi slow and steady climb ini, menurutku emang kuncinya bakalan ada di Toy. Kalau misalkan terlalu ngambil risk, begitu patah sekali. Kalau main susah nih untuk bisa implementasi damage. Dan ya, lihat dari segi itemnya, even Sora pun langsung sunstroke di awal. Tafu juga diambil duluan sama Kazemen. Dan bahkan masih ada satu Shutter Jerkin tadi yang diambil sama Kel, wajar karena landingnya juga lawan fisikal. Iya, yang ngebuat akhirnya harus butuh item tersebut ya untuk di arah-arah awal yang diutamakan terlebih dahulu. Dan ditambah lagi mungkin kayak dari RRQ Sena, oke mereka bawain Carmilla. Gak cuma hanya Carmilla di sini yang bisa jadi badan, tapi banyak banget badannya. Genzi juga dengan penggunaan dari segi Alice-nya, tapi cicilan-cicilan damage yang mungkin saja nanti bisa dihantarkan ya, terutama dari Super Pins nih, dari segi sisinya yang mungkin nantinya akan mempersulit dari RRQ Sena. Dan RRQ Sena atau sekarang makanya mainnya lebih ke arah konservatif aja ya. Mereka malah bubuk. Apalagi dengan hadirnya Selena sih menurutku di sini emang ngasih ancaman banget. Karena pergerakan mereka seakan-akan kayak dilihatin setiap saat ya. Gak pernah tahu ada trapping gimana gitu. Dipantau terus-terusan ya Coji ya. Itu bahkan yang di depan para buff-nya dari RRQ Sena aja dari belum keinjek loh itu. Iya makanya, apalagi sekarang juga sudah mulai datang ya Laurel yang mungkin ini akan menjadi fokus juga dari keduanya. Daniel sudah mulai membuka rumputannya, Kazemen juga segera datang, tapi sepertinya bagaimana kali ini tuh Bridge lumayan connect Raid berhasil untuk mendapatkan satu total dan bahkan kali ini dari First Blood
secure juga di tangan dari Rain. Yap, dan otomatis dengan posisi seperti ini ada keuntungan yang banyak banget diterima oleh teman-teman dari Navi Junior. Melihat dengan bagaimana tidak tersiapkan Zuneski untuk asal masuk begitu aja, ngebuat retribution pun tidak available untuk mereka lakukan. Dan bahkan tadi kita ngelihat bagaimana emang adanya dependencies dengan adanya Toy yang emang harus ngikutin team fight-nya dulu nih kalau misalkan emang pengen punya high chance of success. Ditambah lagi malah Toy-nya sekarang yang udah mulai ke pressure ya di bawah. Walaupun memang baru sedikit demi sedikit aja. Yap. Tapi ya melihat dari segi Navi Junior, mereka tadi berhasil untuk mendapatkan peluang, Turtle dan juga First Blood. Yap, makanya coba untuk melakukan defensive maneuver dulu Dania di arah ini. Oke, dari bagian bottom lane, sepertinya akan ada team fight full barrage. Sudah mulai didatangkan clearing wave minion. Secara singkat bisa dilakukan oleh Toy. Yap, ini ngebuat Toy sebenarnya lumayan well fed dari segi landingnya, nggak terlalu rugi-rugi amat. Namun kalau misalkan kita ngelihat dari sisi yang lain, objektif masih sulit untuk dikerjakan oleh RRQ Sena. Mengingat bahwa mereka nggak punya hero yang benar-benar bisa nge-pressure ke satu lane tertentu, Danin. Iya, mau nggak mau ini harus saling bahu-membahu ya satu sama lain. Dan bahkan dari Navi Junior mereka berhasil memanfaatkan loh dari segi pace yang terbuka di arah bagian bottom lane, top lane-nya pun di mirror langsung. Yap. Jadi seenggaknya di sini emang strateginya dari Navi Junior adalah untuk nggak ngasih space banyak-banyak ke Toy-nya ya. Makanya pressure mereka tuh bener-bener fullnya ke arah bottom lane terlebih dahulu. Sisanya kalau misalkan kita ngeliat dari arah Sena, emang mereka tuh mainnya lebih ke arah ya udah open vision. Dan sedikit ada player comment dari Zuneski, gue pengen kalian semua tim target buat RRQ Sena jelas juara season ini kata Zuneski. Amin. Amin. Harus punya target ya pastinya. Betul. Dan itu yang menjadi target dari RRQ Sena, terutama dari RRQ Zuneski. Dan ditambah lagi nih, kali ini targetnya dari RRQ Sena saat ini adalah memenangkan game yang ketiga, Ya. yang keempat berikutnya. Karena ini adalah match point mereka ya, tapi tetap banget sih itu Turtle. Oke, Turtle akan langsung di setup lagi dan tidak ada team fight yang berhasil untuk dilakukan. Ini dari Rain berkali-kali berhasil untuk mendapatkan ke area Turtle-nya. Ya bahkan kalau misalkan kita ngeliat dari Kel ya, range-nya dia udah enak banget sebenarnya untuk mulai nge-poke ke arah front to back-nya dari RRQ Sena. Dan kita masih belum melihat adanya potensi yang benar-benar power pack dari RRQ Sena. Mereka emang masih belum dapetin momentumnya. Iya, belum ada potensi yang menonjol dan Zuneski berhasil untuk didapatkan kali ini. Ada circling eagle yang mulai menabrak Super Minions. Berhasil diambil juga, ada pertukaran yang terjadi. Ya, pertukaran untuk sekarang namun tidak adil dari segi gold lane-nya. Walaupun 2-1, tapi 2000 gold masih tetap di-lead oleh Navi Junior berkat adanya push mereka yang efisien untuk di top lane dan juga bottom lane-nya. Iya, dan sekarang dari RRQ Sena, ya oke mereka memang tertinggal ya Choji sejenak. 2000 gold berhasil dikantongin di tangan dari Navi Junior. Berkat ada objektif dari segi Turtle yang tadi berhasil diambil juga, tapi nggak cukup dengan itu saja. Karena tentunya dari Daniel ini belum bisa untuk melakukan gangguan lanjutan lagi karena aman aja Daviannya malah yang mengganggu balik. Ya, karena di sini posisi Daniel juga emang jadi apa ya, korban untuk open vision nggak sih? Ngelihat bagaimana dengan adanya Matilda sebagai di arah mid laner gitu kan. Jadi nggak banyak lagi badan kedua selain dari Alicia. Tapi Circling Eagle, Wah, hampir aja ya dari Circling Eagle-nya tadi Oke. bisa mengenai target, tapi setidaknya masih bisa ditahan terlebih dahulu juga karena dia tidak ingin terlalu tergesa-gesa dari RRQ Sena untuk mengambil tindakan di saat memang mereka kondisinya kali ini tidak sedang unggul. wah tapi itu udah lumayan sakit ya. Even Genji pun tadi kita ngeliat darahnya setengah langsung hilang loh. Dengan satu combo dari Nolani. Jadi ini udah lumayan jadi sebuah green flag bagi Navi Junior untuk mainin ke arah dive in. Permasalahannya adalah mereka nggak boleh dive in di arah jungle. Ini. Ya, karena itu sangat bahaya ya. Ya itu adalah tempat yang dimana sangat diinginkan untuk teman-teman dari RRQ Sena punya team fight. Iya, dan kali ini dari Navi Junior ternyata mereka mewaspadai hal tersebut ya. Mereka Konsil. udah mulai aware, konsil, sudah mulai terdengar, ada Davian di depan mata. Tapi sayangnya kali ini tidak ditarget Daviannya dan RRQ Sena mereka tahu ada lure. Ya dan makanya Flicker juga mesti ditahan ya sama Davian. Karena logiknya emang kalau misalkan emang udah bener-bener full banget karena Davian, even Davian pun tumbang tapi udah ada full barrage, circling eagle, wah itu kayaknya bakalan ngilangin banget power buat ngelordnya dari RRQ Sena juga. Jadi kayak pertukaran yang adil gitu loh. Iya, karena kali ini juga harus ada pertukaran yang bisa diambil ya masalahnya dari RRQ Sena untuk bisa membalikan lagi keuntungan yang memang berhasil di-secure di tangan dari Navi Junior. Tapi sementara kali ini Turn Up Ruin sudah mulai kanan Kale. Mulai menjadi target team fight-nya kali ini terpecah belah. Tapi sepertinya kayak dari RRQ Sena mereka belum bisa mendapatkan apapun sementara dari Rain.
segera datang, tapi untungnya tidak ada yang tumbang. Wah, ini udah mulai bisa dipukul balik sih sebenarnya sama Arcana. Even ada perbedaan 1.500. Cuman kita bisa ngeliat bagaimana targeting ke arah Kel. Yang ngebuat akhirnya Navi Junior lumayan goyah nih tadi. Dan bahkan tadi kita lihat bagaimana Ren itu udah punya damage. Tapi emang belum cukup buat numbangin ataupun nge-pick off player-player dari RRQ Sena. Dan ini sudah terpampang nyata dari Players Gold by Todak dengan Ren yang masih leading paling tinggi. Even Toy pun masih beda 1000 dibandingkan dengan Ren. Iya, dan ditambah lagi mungkin sekarang kondisinya juga Lord ini akan menjadi salah satu faktor penentu juga ya. Siapa yang bisa mengendalikan Lord ini, dia yang mungkin bisa balikin keadaannya. Bagus untuk Navi Junior karena kalau misalkan emang mereka bisa dapetin ke arah Lordnya, tapi itu juga bisa jadi chance untuk comeback dari RRQ Sena berkat power dari defensive manuvernya. Karena kalau misalkan kita lihat dari power defensifnya, ini berarti tinggal targeting aja Curse of Blood dan juga dari Full Barrage mau ke arah mana dengan arah yang lumayan sempit. Iya, apalagi ini juga chance-nya juga semakin besar ya Cody ya. Iya. Untuk memulai setup di area Lord ini. Bahkan dari Kazemen sudah mulai memukul sedikit demi sedikit dan masih aman-aman saja. Tidak ada yang membuka team fight lebih dulu. Bahkan bisa terlihat bahwa dari Navi Junior walaupun bedanya 1.700, tapi di sini seakan-akan dibuat oleh RRQ Sena bahwa mereka tuh equal. Di arah bawah juga minionnya berjalan, di arah atas juga minion berjalan bagi RRQ Sena. Jadi untuk sekarang mereka nggak apa-apa dan mereka rela-rela aja kalau misalkan mau diajakin Lord Dance. Ya ayo. Ya ayo. Mereka lagi nggak ada kerugian apa-apa, ini bawahnya stacking loh itu minionnya. Betul. Itu kalau show, hati-hati loh. Ya, hati-hati Ren, sih harusnya. show Rennya di bawah. Iya, dari Rennya sekarang sudah mulai show di bawah dan mungkin akan dikejar ketika rotasi dari Juneski mulai bergerak ke arah bagian bottom lane. Yap, dan lihat bagaimana dengan pergerakan dari adanya Rexlona dan juga Zunes yang mencoba untuk predik di mana keberadaan dari Rennya. Mereka coba untuk pick off, namun ternyata Rennya masih bisa pulang dengan tepat waktu. Jadi balik lagi ini akan menjadi sebuah pertarungan yang cukup ketat di arah Lordnya. Ya, untung masih bisa recall ya. Dan ternyata tidak terdeteksi tadi di arah bush yang bisa diincar di tangan dari Juneski dan juga Rexlona. Sementara Lord sepertinya kali ini sudah mulai serius untuk dicicil sedikit demi sedikit dari keduanya. Tapi ingat posisinya dari Daniel, Thorn of Ruin sudah mulai connect. Kali ini dari Daniel segera mulai mundur kembali, tapi ternyata kali ini tim fight-nya terbagi lagi dan terpapar Toy. Berhasil didapatkan Genji menjadi korban yang kedua. Maka dua pemain hilang dari RRQ. Terkenal lagi kali ini Daniel. Mulai menelan semua damage yang ada Navi Junior. Berhasil mendapatkan launch bahkan Daniel yang berhasil dimakan juga. Yap, dengan Toy yang langsung dijadikan sebuah target utama, otomatis tidak ada chance untuk RRQ Sena melakukan counter setup. Dan ini adalah kerugian yang mereka akan rasakan terus-menerus jika Toy menjadi korban pertama mereka. Sementara kalau misalnya dari Navi Junior, ini adalah chance yang benar-benar bagus banget untuk memenangkan sebuah again. Oke, Juneski berhasil diambil. Ini bukan menjadi kondisi yang baik. Ya, Juneski-nya ditarget. Oke, 30 detik hingga adanya Lord datang di arah bottom lane. Harusnya menjadi waktu yang cukup, tapi itu akan menjadi sebuah pundi-pundi uang lagi yang menumpuk di tangan dari Navi Junior, Danin. Wah. Apakah ini akan menjadi game yang bisa diambil di tangan dari Navi Junior? Ketika memang mereka berhasil menyetir permainannya dari awal hingga saat ini, bahkan dengan Lord yang sekarang mereka dapatkan area bottom lane. Ini sudah mulai berjalan Lordnya, tapi tentunya dari RRQ Sena mau tidak mau mereka harus bisa mengamankan Lord ini agar tidak berhasil menembus teritori mereka. Mengingat sudah menit 12 juga, jadi tidak ada whole defense lagi untuk melakukan defensif tambahan. Cuman apakah ini momennya Toy untuk bersinar? Oke, apakah akan menjadi momen dari Toy? Kira sementara dari Daniel sudah membuka badan lebih dulu dan masih aman. Mungkin masih bisa ditahan, tapi tidak dengan wave minion yang bergerak dari 3 arah sekaligus. Yap. Setup yang dilakukan oleh RRQ Sena itu benar-benar apa ya, bisa bilang kaku dan skakmat banget nih. Caranya mereka main adalah dengan ya udah Curse of Blood dicampur dengan adanya Genji dengan Throne of Ruin, lalu disambar lagi dengan adanya Full Barrage. Di luar dari sana, mereka lumayan kesulitan untuk merespon satu persatu dari playernya Navi Junior, dan itu yang membuat mereka lumayan ke-pressure. Ya, dan responnya mungkin harus lebih dibenahi lagi ya Coji. Apalagi memang sudah mulai memasuki menit-menit ke-13 seperti ini dari RRQ Sena. Mereka harusnya punya peluang tambahan lagi untuk bisa membalikan keadaannya. Tapi masalahnya ini dari Ren. Sudah 3 poin eliminasi berhasil diambil dan belum ditumbangkan dari Ren loh. Iya, dan Toy-nya juga kayaknya ini belum ada stackingan Skyfisher apa-apa ya. Karena kita ngeliat dari itemnya pun sebenarnya udah ada Skyfisher gitu loh. Cuman untuk item intinya ini memang kalau inside ditambah lagi dengan Signal. Satu lagi mungkin akan menuju ke arah dari Malefic Gun, menambahkan range dari attack-nya sendiri.
Cuman sisanya kalau misalnya kita lihat dari Gen Z, fokusnya ke arah Oracle terlebih dahulu. Sama juga dengan Zunes yang emang full ke arah item ofensif. Tapi kalau kita bandingkan dengan adanya Ren, ini sudah berbeda 2 kali lipatnya. 12.000 di tangan, ngebuat Ren punya full banget item dari segi attack ofensifnya. Dan mungkin dari segi pick off, chance-nya sangat besar untuk mem-pick off siapapun di bagian front to back dari RRQ Sena. Sangat menopang sekali ya Yap. dengan item yang memang sudah terbuild. Tapi tentunya yang di sini menjadi faktor penentu adalah bagaimana team fight yang akan terjadi lagi. Karena sedari awal dari Navi Junior mereka berhasil untuk jalanin bawahnya, midnya, bahkan atasnya. Sementara dari RRQ Sena, oke mereka memang punya hero yang memang bisa single target ya. Dari Juneski. Cuman dari tadi nggak bisa dapetin targetnya. Karena Yap. dibadanin semuanya. Susah, karena ngelihat dengan adanya Sora ini loh yang menurutku jadi sebuah icebreaker dari Navi Junior kepada RRQ Sena. Ngebuat mereka tuh nggak pernah kayak bisa set up seakurat itu gitu loh. Untuk kayak, oh yaudah kita bisa A, B, C gitu loh. Apalagi dengan adanya Kazemen yang dari tadi ya, emang matanya udah fokus aja udah ke Toy. Gak pernah ngeliat ke yang lain ya. Langsung ya. Pasti udah. Fokus ke satu target dan memang itu sangat efektif sekali tadi dari segi target yang dioptimalkan di tangan dari Kazemen. Sementara kali ini Lordnya sudah mulai dipancing di tangan dari Navi Junior. Kazemen Zunes. mulai memegang alih tapi ternyata Jamsli sudah mulai datangkan Bomb of Ruin atau Stormby. Sudah mulai connect Lord. Berhasil diambil di tangan dari Juneski. Bahkan kayaknya RRQ Sena mereka harus kehilangan satu pemain mereka tapi double kill dari Gale. Membuat akhirnya triple kill dalam 4 pemain yang langsung tumbang dari RRQ Sena. Yes, dengan posisi 6 detik untuk Lord bisa muncul. Apakah masih bisa di-defense oleh Rexlona itu sendiri? Dengan Lord yang muncul mungkin akan berjalan di arah top lane sepertinya untuk push. Gak bisa langsung to the point tapi Rexlona hampir banget tumbang namun masih bisa di-defense sepertinya. Wow, Rexlona Oh, enggak dapet. yang ngambil saja tumbang